Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk terlebih dahulu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat itu tidak pernah berhenti untuk kita rasakan, untuk kita nikmati. Saking banyaknya nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmatnya, melainkan yang Allah inginkan dari kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Harapannya tentu adalah agar kita mendapatkan tambahan nikmat ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapannya pula kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita sukai ini, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari golongan yang kedua, yakni golongan kafur, orang-orang yang tidak pandai dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu juga yang kedua tidak lupa selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak, untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus juga memperbanyak selawat dan salam kepada beliau. Terlebih hari ini adalah hari Jumat yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ayyam, yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai nama salah satu surah, yakni surah Al-Jum'ah. Kita diajak oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk memperbanyak berselawat kepada beliau. Dalam hadisnya beliau mengatakan, aksiru alayya minas salah fi kulli yaumin jum'ah. Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di setiap hari Jumat, karena momentum hari Jumat adalah momentum di mana selawat dan salam yang kita haturkan setiap saatnya, setiap waktunya disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW fi kulli yaumil jum'ah, setiap hari Jumat. Maka menemukan momentumnya ketika khatib sebelum menyampaikan khutbah menghimbau dan mengajak kepada kita semua untuk terus berselawat dan memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat pilihan Nabi Muhammad SAW yang nantinya didekatkan bersama beliau, karena sesuai dengan hadis beliau, janji beliau, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sedekat-dekatnya, sebaik-baiknya hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kita yang terbanyak berselawat kepada beliau? Maka di momentum ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib sekali lagi mengajak kepada kita semua untuk terus berselawat dan memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nantinya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW.
untuk keselamatan kita di dunia, lebih-lebih untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Para jemaah yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum khotib menyampaikan khutbah, khotib tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua, wabil khusus berwasiat kepada diri pribadi. Sebagaimana tadi ayat yang khotib sampaikan di awal khutbah, di awal pembuka khutbah, yang mana biasa seluruh khotib juga membacakan, adalah wasiat terkait dengan takwa. Takwa dalam artian kita senantiasa terus berikhtiar, berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya wasiat takwa ini, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berwasiat kepada sahabat beliau, yang itu artinya wasiat untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Takwa dalam pengertian kita senantiasa merasa diri kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita semua minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ilallah. Dan semua aktivitas kita sadari, kita mulai dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga momentum bulan Ramadan, dengan puasa di dalamnya, dengan Lailatul Qadar di dalamnya, dengan tilawatil Quran di dalamnya, moga-moga semuanya mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksud dari puasa itu adalah mencetak la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita, umur manusia bukan sekedar jumlah deretan waktu, akan tetapi agama kita melihat bahwasanya umur adalah sejauh mana kita kemudian mengisi dan memiliki arti di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, makna umur di dalam agama kita bukanlah berapa lama kita hidup di dunia ini, akan tetapi betapa banyak prestasi yang berupa amal kebaikan yang telah kita ukir dan telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, kata iman di dalam Al-Qur'an pada umumnya senantiasa dan selalu dikaitkan dengan perintah untuk senantiasa beramal, sebagaimana kita misalnya menemukan kata sholat selalu terangkai dengan kaitannya dengan kewajiban untuk menunaikan zakat. Begitu juga kata puasa juga diharapkan menjadi kewajiban yang kita lakukan dan kita iringi dengan menunaikan zakat, membantu fakir miskin dan anak yatim. Tidak sempurna iman kita, iman seseorang di antara kita, kalau tidak terbukti dalam amalnya. Tidak sempurna salat dan puasa seseorang apabila ia tidak mampu mendorong rasa cinta kepada kaum yang lemah dan kekurangan. Apalah artinya kita menggeleng-gelangkan kepala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak peduli pada tetangga yang sedang sakit, kepada mereka yang sedang menahan lapar. Ibadah ritual menjadi hampa dan tanpa makna dan kehilangan ruhnya apabila tidak dimanifestasikan dalam bentuk amal yang aktual. Dalam sebuah riwayat dikatakan salah seorang khalifah, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid, pernah bertanya kepada seseorang kakek tua renta yang begitu asik menanam kurma. Beliau bertanya kepada seorang kakek tersebut, untuk apa dan apa manfaatnya beliau sehingga sangat bersemangat untuk menanam pohon kurma. Bukankah pohon kurma itu nantinya akan ia petik, bahkan mungkin tidak akan ia petik buahnya, dan untuk proses memetiknya pun juga akan membutuhkan masa dan membutuhkan waktu yang begitu lama, dan belum tentu ia akan dapat menikmati.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan tersenyum sang kakek menjawab, "Wahai anakku, ketahuilah sebentar lagi aku akan segera menghadap sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya aku berharap benih kurma ini bukan hanya untukku, tetapi dia akan menjadi penolongku kelak di kemudian hari, di hari kiamat. Semoga benih pohon kurma ini tumbuh dengan subur, buahnya ranum, pohonnya rindang, sehingga burung-burung berkicau, kumbang madu berlomba menikmati sarinya, dan para pengembara melepaskan lelahnya di bawah dedaunan yang rindang, sehingga burung-burung itu kemudian berkicau, kumbang madu berlomba menikmati sarinya, dan bergembara melepaskan lelahnya di bawah dedaunan yang rindang. Kicau burung, getaran kumbang, serta napas lega para pengembala adalah doa sekaligus juga cahaya terang yang akan mengiringi diriku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan kakek tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah amal aktual serta pembuktian terhadap apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis beliau. Beliau pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang mukmin yang bekerja. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan mukmin yang qawi atau mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah atau dhaif. Dalam hadis yang lain juga Nabi kita pernah mengatakan, seandainya seorang mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul di punggungnya, hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, di mana ketika dia meminta kadang ia diberi, namun bisa jadi ia ditolak. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bekerja dengan etos dan semangat yang membara dapat menjadi wasilah atau menjadi perantara untuk memperoleh maghfirah ilahiyah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dalam hadis Tabrani dan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang di waktu sorenya ia merasakan kelelahan karena ia bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sorenya pula lah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digugurkan dosanya, diampuni dosanya, karena apa yang kita lakukan, yakni berikhtiar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala guna memenuhi kebutuhan pribadi kita dan kebutuhan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada diri kita, memberikan maunahnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian giat bekerja dan tidak mau berpangku tangan kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni